Yorobun, annyeonghaseyo. Oke Yorobun, sebelum kalian mengetahui cara merangkai huruf, kalian harus mengetahui tentang konsonan penutup. Nah, saat menjadi penutup atau akhiran dari suku kata, huruf-huruf konsonan dibagi lagi menjadi 7 jenis bunyi. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada huruf-huruf konsonan ini. Semua huruf ini saat berada di akhir kalimat itu bunyinya K. Contohnya seperti ini. Nah, ini bunyinya itu guk. Lalu ada contoh yang seperti ini. Nah, ini bunyinya itu buok. Nah, terus ada contoh dari huruf konsonan rangkap ini. Jadi, contoh ini bunyinya itu bak. Oke Yorobun, itu semua contoh dari huruf yang berbeda, tapi saat berada di akhir kalimat bunyinya menjadi K. Nah, di sini ada beberapa contoh dari huruf konsonan rangkap, tapi yang hurufnya berbeda ini kita belum bahas ya. Nanti kita bahas di akhir video ya Yorobun. Pastiin kalian nonton sampai akhir ya, soalnya nanti kita akan kasih contoh ketika ketemu konsonan dan vokal itu bunyinya berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke konsonan penutup ini. Semua huruf ini bunyinya N. Contohnya itu ada ini. Contoh ini bunyinya itu ban. Oke, kedua contoh lainnya kita bahas di akhir ya. Lanjut ke konsonan penutup ini. Semua huruf ini ketika berada di akhir kalimat, dia bunyinya itu T. Contohnya itu ada ini. Nah, ini bunyinya itu got. Contoh yang kedua itu ada ini. Contoh ini bunyinya itu dol shot. Contoh yang ketiga itu ada ini. Bunyinya adalah mat. Contoh yang keempat itu ada ini. Contoh ini bunyinya itu itta. Terus contoh yang kelima itu ada ini. Nah, contoh ini bunyinya itu nat. Contoh yang lainnya itu ada ini. Contoh ini bunyinya itu miot. Nah, itu semua bunyinya T ya Yorobun. Sekarang kita lanjut ke konsonan penutup ini. Huruf ini bunyinya itu M. Contohnya itu ada ini. Nah, ini bunyinya itu bam. Contoh lainnya kita bahas di akhir ya. Lanjut ke konsonan penutup ini. Semua huruf ini ketika berada di akhir kalimat bunyinya itu P. Contohnya itu ada ini. Contoh ini bunyinya itu bab. Nah, contoh yang kedua itu ada ini. Contoh ini bunyinya itu sup. Oke, sekarang kita lanjut ke konsonan penutup ini. Kalian masih ingat kan huruf ini ketika berada di akhir kalimat bunyinya itu eng. Contohnya seperti ini. Nah, contoh ini bunyinya itu bang. Masih ingat kan Yorobun? Oke, sekarang kita lanjut ke bunyi konsonan penutup yang terakhir. Itu ada ini. Semua huruf ini saat berada di akhir kalimat itu bunyinya L. Contohnya seperti ini. Contoh ini bunyinya itu mal. Nah, beberapa contoh dari huruf yang lainnya itu kita akan bahas setelah ini ya Yorobun. Oke, sekarang kalian sudah mengetahui 7 jenis bunyi konsonan penutup. Nah, sekarang kita akan bahas tentang konsonan rangkap yang hurufnya berbeda ya. Yang pertama itu ada ini. Penulisannya itu KS. Huruf ini memiliki contoh ini. Nah, contoh ini bunyinya itu nok. Tapi Yorobun, saat huruf ini bertemu dengan huruf vokal seperti ini, maka bunyinya itu menjadi noksi. Jadi, saat bertemu vokal, huruf konsonan akhirnya itu ada bunyinya. Oke, sekarang kita lanjut ke huruf yang kedua itu ada ini. Huruf ini penulisannya itu NJ. Nah, contoh dari huruf ini saat bertemu huruf konsonan itu ada ini. Contoh ini bunyinya itu anta.
Jadi yang memiliki bunyinya itu hanya konsonan di awalnya ya. Yang di akhir itu dia tidak memiliki bunyi. Nah, sekarang saat huruf ini bertemu dengan huruf vokal, maka contoh ini bunyinya menjadi anja, bukan anta. Ingat ya Yorobun, saat bertemu huruf vokal, konsonan akhirnya menjadi ada bunyinya. Sedangkan saat bertemu huruf konsonan, yang ada bunyinya itu cuman konsonan yang di awalnya aja. Contohnya seperti yang tadi ya Yorobun. Oke, sekarang kita lanjut ke konsonan rangkap yang ini. Penulisannya itu adalah N. Nah, contoh ketika bertemu huruf konsonan itu seperti ini. Contoh ini bunyinya itu manta. Nah, sedangkan saat bertemu huruf vokal, contoh ini bunyinya menjadi manna. Kenapa huruf konsonan akhir di sini tidak memiliki bunyi itu karena setiap huruf H itu bertemu huruf vokal, maka bunyinya itu tipis. Jadi sama aja kayak nggak ada bunyinya ya Robun. Makanya saat bertemu konsonan bunyinya itu manta, sedangkan saat bertemu vokal menjadi manna. Begitu ya Yorobun. Oke, sekarang kita lanjut ke konsonan rangkap yang ini. Penulisannya itu ada LS. Contoh saat bertemu huruf konsonan itu ada ini. Contoh ini bunyinya itu dol. Tapi saat bertemu huruf vokal, contoh ini bunyinya menjadi dolsi. Ingat ya Yorobun, ketika bertemu huruf vokal, maka konsonan akhirnya itu memiliki bunyi. Oke, sekarang kita lanjut ke konsonan rangkap yang ini. Huruf ini penulisannya itu LT. Contoh saat bertemu huruf konsonan itu seperti ini. Contoh ini bunyinya itu adalah helta. Sedangkan saat bertemu huruf vokal, contohnya menjadi seperti ini. Nah, bunyinya itu menjadi helten. Oke, sekarang lanjut ke konsonan rangkap yang ini. Konsonan ini penulisannya itu R. Contoh saat bertemu konsonan itu seperti ini. Contoh ini bunyinya itu adalah silta. Sedangkan saat bertemu huruf vokal, contoh ini menjadi bunyinya itu menjadi shiro. Ingat ya Yorobun, untuk huruf H ketika bertemu huruf vokal itu bunyinya tipis, jadi sama aja nggak ada bunyinya ya. Lanjut ke konsonan rangkap yang ini. Nah, ini penulisannya itu PS. Contoh saat bertemu konsonan itu ada ini. Contoh ini bunyinya itu opta. Sedangkan saat bertemu vokal, contoh ini bunyinya menjadi opso. Oke, sekarang kita akan lanjut ke konsonan rangkap berikutnya. Tapi di konsonan rangkap yang kali ini, itu contohnya sedikit berbeda ya Yorobun. Nah, di sini ada konsonan rangkap ini. Nah, ini penulisan Romawinya itu LG. Contoh saat bertemu huruf konsonan itu seperti ini. Contoh ini bunyinya itu ikta. Nah, di sini yang memiliki bunyi itu konsonan akhirnya ya Yorobun. Sedangkan konsonan yang pertamanya itu tidak memiliki bunyi. Namun, saat konsonan rangkap ini bertemu dengan huruf vokal, contoh ini bunyinya menjadi ilgo. Nah, jadi saat bertemu huruf vokal itu, konsonan awal dan konsonan akhirnya memiliki bunyi ya. Lanjut ke konsonan rangkap yang ini, itu penulisannya adalah LM. Contoh saat bertemu huruf konsonan itu ada ini. Contoh ini bunyinya itu samda. Sedangkan saat bertemu huruf vokal, contohnya itu ini. Nah, contoh ini bunyinya menjadi salmon. Lanjut ke konsonan rangkap yang ini. Huruf ini penulisannya itu LB. Contoh saat bertemu konsonan itu ada ini, bunyinya itu yapta. Namun saat bertemu huruf vokal, contohnya menjadi seperti ini. Contoh ini bunyinya menjadi yalba. Oke, sekarang konsonan rangkap yang terakhir yang akan kita bahas itu ada ini.
Nah, ini penulisan Romawinya itu LP. Contoh saat bertemu huruf konsonan itu ada ini. Nah, contoh ini bunyinya itu EPTA. Sedangkan saat bertemu huruf vokal, contohnya itu menjadi seperti ini. Nah, maka bunyinya itu menjadi ELPEN. Oke, Yorobun, sekarang kita sudah selesai membahas semuanya. Nah, di sini aku kasih rekapnya ya, Yorobun. Nah, untuk huruf-huruf yang ini, yang memiliki bunyi saat bertemu huruf konsonan itu adalah yang bagian depan. Sedangkan huruf-huruf yang ini, yang memiliki bunyinya itu yang bagian belakang. Tapi saat bertemu dengan huruf vokal, semua huruf-huruf ini memiliki bunyi. Nah, bedanya itu ketika huruf H bertemu dengan huruf vokal, maka bunyinya itu sangat tipis ya, Yorobun. Jadi, sama aja seperti tidak memiliki bunyi. Bisa kalian lihat seperti pada contoh yang tadi aku bahas ya, Yorobun. Pokoknya ingetin ya, Yorobun, setiap bertemu huruf vokal, maka huruf konsonan awal dan akhirnya itu memiliki bunyi. Oke, Yorobun, karena kita sudah selesai membahas semuanya, maka di video selanjutnya kita akan membahas cara merangkai huruf ke suku kata. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya ya, Yorobun. Annyeong!